kita dapat kabar jam 4 kurang ya, bahwa terjadi kecelakaan yang melibatkan ayah. Emang sih turun dikit dong. Belum tahu kondisinya bagaimana saat itu. Terus kami coba mencari pertolongan untuk bisa mengetahui apakah beliau memerlukan sebuah tindakan, tetapi nggak berapa lama kami terkonfirmasi bahwa ayah saya ternyata sudah ada sekitar pukul 3. Jadi mungkin tepatnya pada saat kejadian, dan ya tentunya ini suatu momen yang sulit untuk keluarga kami. Dan kita mendoakan semoga ya, beliau tetap mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang saya tahu betul bagaimana beliau terus nggak pernah berhenti untuk kerja dan sharing semua pengetahuan yang beliau miliki untuk mensukseskan, salah satunya sekarang kan Pak Menteri PU meminta beliau untuk menjadi ketua tim pengarah yang Satgas Infrastruktur Ibu Kota Negara. Ya, beliau juga ingin kemudian masyarakat luas tahu, jadi ya beliau pilih untuk kemudian juga ikut dalam kapasitas sebagai tadi pengarah. Jadi ya kami mencoba untuk ikhlas menghadapi situasi ini, dan ya fokus saya pribadi bagaimana juga memberikan dukungan moral kepada orang tua ibu saya, terutama yang tentunya juga berat bagi beliau. Saat kejadian di dalam mobil itu ada siapa aja sih? Sepemahaman saya hanya beliau dengan almarhum dengan saya dengan komunikasi terakhir kami sedang bersyukur karena adik saya yang paling kecil itu kan kuliah di ITB, lulus dengan alhamdulillah nilai yang tergolong cum laude ya, dan akan segera berangkat, harusnya malam ini berangkat ke Swedia untuk mengambil studi artificial intelligence di tingkat pasca sarjana. Dan almarhum ayah saya sangat excited karena ya kita juga sedih karena dulu kan adik saya yang ketiga kan di ITB juga, dan kemudian yang keempat juga ini yang kuliah di ITB. Jadi ya itu momen terakhir kami kumpul, kemudian tanggal 14 ya kurang lebih, dan ya kemudian kita ya syukuran gitu. Tetapi salah satu momen yang menurut saya bersyukur pertama bahwa kebetulan adik saya yang perempuan itu suaminya tinggal di Australia, jadi mereka bolak-balik, dan pada satu kesempatan saya memang sedang dinas ke Australia, kemudian entah kenapa saya mengajak, tentunya pribadi ya, artinya dengan resource pribadi, nggak ada hubungannya gitu ya, tapi yang nggak mungkin kan sebagai kepala daerah kami nggak mungkin ke luar negeri kalau tidak ada urusan dinas atau berobat atau ibadah. Jadi saya tetap kerja, tapi ya masa sih sehari 2-3 jam nggak bisa di free time-nya untuk kemudian ada waktu dengan keluarga. Nah, ternyata itu jadi momen pada saat saya transit on the way balik itu, jadi momen untuk ayah saya dan ibu saya bisa nostalgia waktu 5 tahun pertama pernikahan mereka itu kan saya juga masih bayi itu di Sydney, Australia. Dan ya ternyata memang itu jadi momen beliau dan ibu saya dan cucu-cucu bisa bersama-sama. Jadi itu salah satu yang kami Emil, mungkin saat pas kejadian itu ada kabar si driver dan saya pikir ya beginilah terkait dengan kejadian, saya pikir ini menjadi sebuah lessons learned yang kedepannya untuk yang lain ya. Kalau bagi kami ini takdir, bahkan ayah saya sudah mencetak sebuah foto yang sudah dibingkai
beberapa hari yang lalu, dan kami nggak paham kenapa beliau mencetak foto close up ya seperti foto yang biasanya dipasang untuk acara seperti ini sudah beberapa hari yang lalu. Jadi takdir adalah takdir, tapi lessons learned terkait atau pembelajaran terkait tadi apa itu kami silahkan saja pada pihak-pihak yang berkepentingan yang itu untuk melakukan telaah. Tapi kalau bagi kami berjuang untuk ikhlas menghadapi situasi ini, dan ya kami berusaha juga untuk dengan energi yang ada untuk bisa mengapresiasi rekan-rekan, sahabat-sahabat beliau dan keluarga yang sudah mau meluangkan waktu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau hari ini di sini. Mas Emil, sosok seperti apa sih Bapak di mata Mas Emil? Ya, saya bisa dibilang memang yang sangat membentuk saya ya dua-duanya, orang tua saya, bapak dan ibu. Beliau bekerja keras yang luar biasa, benar-benar luar biasa gitu. Dan ya, saya bersyukur mungkin ibu saya kalau bapak saya sedang pulang telat itu bukan mengeluh gitu, tapi malah bilang tuh lihat bapak kamu tuh rajin nih kerja, jadi kamu harus kayak gitu nanti gitu. Padahal dalam hati saya nggak tahu ibu saya mungkin komplain sebenarnya ya. Jadi dari kecil sudah terpatri gitu bahwa bapak saya selama ada peluang pendidikan dia memilih studi sampai S3, ya itu yang menginspirasi saya juga untuk dapat S3 gitu. Jadi beliau sosok yang sangat, kalau menurut semua orang yang datang ke rumah, kata pertama sebenarnya sih baik. Karena ya itu beliau walaupun memang menduduki jabatan wakil menteri itu melalui jalur murni teknokrat. Beliau bukan seperti saya politik ya. Kalau beliau teknokrat, benar-benar menjadi seorang wakil menteri itu meniti karir dari bawah sebagai seorang birokrat, memberikan hasil yang semaksimal mungkin, dan ya itu juga makanya beliau sepemahaman saya dapat penghargaan, satu-satunya orang Indonesia yang dapat penghargaan dari Federasi Jalan Internasional, International Federation untuk Professional of the Year sejauh ini. Jadi ya mungkin itu role model lah buat saya gitu. Dan ya mudah-mudahan tentunya saya juga sebelum beliau menutup mata sudah bisa marem tuh tenang, relatif bahagia dengan apa yang sudah dicapai oleh putra putrinya. Rencananya apa di masa depan? Insya Allah kami terima kasih pertama juga kepada Bapak Presiden ke-6 Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang menganugerahkan bintang Mahaputra Utama kepada beliau, dan memang itu berarti beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tapi juga terima kasih kepada Pak Mensesnek Pak Pratikno yang tadi sudah menyampaikan berkoordinasi dengan Sekmil Sekretariat Militer Presidenan untuk membantu memperlancar rencana pemakaman besok pagi. Jadi kami mohon doanya, terima kasih. Insya Allah rencananya jam 8.30. Ya, mudah-mudahan. Pak Rumi sendiri, mertua sendiri sosoknya seperti apa sih? Kalau sosok mertua itu papa ya, itu pastinya saya nggak ngerasa dibedain gitu Mbak. Jadi saya kepada Mas Emil, Mbak Bila, Mas Eril Eron sama gitu dengan saya. Kemudian sama cucu-cucunya juga luar biasa. Jadi tadi contohnya anak saya yang paling besar, saya sendiri nggak tahu kalau dia tuh udah ngerti. Ketika saya kasih kabar kasusnya sekarang, beliau ya nangis juga karena memang sebegitu perhatian Kakung, kita panggilnya Kakung, kepada anak-anak saya terutama, kemudian kepada saya juga perhatian ya baik sekali. Biasanya nggak merasa dibedakan, jadi ya kami juga semua kehilangan lah. Dan betul yang dikatakan Mas Emil, jadi sampai usia maksudnya sudah matang pun Mas Emil sekarang teman diskusinya ya papa gitu. Jadi ada keputusan-keputusan besar yang harus diambil. Kadang saya itu kan hanya tempat berdiskusi, tapi tentu untuk hal-hal strategis yang di luar kapasitas saya untuk mengerti, biasanya yang paling nomor satu di telepon adalah ayahanda, karena beliau ya lebih jago experience-nya, lebih pengalamannya lebih banyak. Jadi salah satu tempat konsultasi, diskusi, dan membentuk Mas Emil juga sampai sekarang. Oke. Terima kasih.